siang. Hari ini kita melanjutkan kuliah biologi molekuler dengan topik signal transduksi. Apa saja yang akan kita bahas hari ini meliputi apa itu molecular switch, kemudian kita membahas ketiga signaling utama yang akan kita bahas yaitu EGFR, HER2 maupun NF-κB. Apa itu ketiga signaling tersebut? Ya, nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Jadi signal transduksi ini ada 3 tahapan. Anda lihat di sini. Tahap yang pertama adalah resepsi, transduksi, kemudian dilanjutkan dengan respon. Ya. Jadi resepsi, ya ibaratkan kalau Anda menghadiri resepsi pernikahan itu kan ada penerima tamu. Nah, di sini tahapan signal transduksi pada sel ini juga ada penerima. Ya, jadi misalkan ada signal dari luar sel, ini ada yang menerima signal tersebut, namanya reseptor. Nah, tahapannya adalah resepsi. Signal diterima oleh reseptor, kemudian signal ini pesannya akan diteruskan, dilanjutkan, ditransduksikan. Ya, inilah yang disebut dengan jalur signal transduksi. Ini akan masuk ke dalam sitoplasma, kemudian nanti terakhirnya adalah respons. Respon di sini biasanya adalah aktivasi proses seluler tertentu. Nah, proses seluler apa saja bisa misalkan pertumbuhan sel, kematian sel, dan sebagainya. Nah, dalam signal transduksi atau jalur signal transduksi ini kita di gambar sebelumnya ada istilahnya adalah reseptor ya, yang dia nanti akan bertanggung jawab pada proses resepsi. Nah, signal transduksi ini bisa mengaktifasi aktivator maupun mengaktifasi represor. Nah, aktivator berarti kan dia yang mengaktifasi sesuatu, represor ini yang menahan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Biasanya signal transduksi pada sel adalah signal transduksi untuk ekspresi gen. Jadi misalnya mengaktifasi aktivator, berarti aktivator untuk transkripsi gen ini diaktifasi. Nah, atau mungkin mengaktifasi represor. Mengaktifasi represor berarti suatu molekul yang menahan ekspresi gen itu akan diaktifasi. Nah, sel target memiliki reseptor yang mampu mengenali dan merespons secara spesifik terhadap molekul signaling. Nah, ini sangat-sangat tergantung dengan jenis reseptornya, jenis ligannya, jenis sinyal yang diterima. Kemudian signal transduksi dimulai ketika reseptor pada sel target menerima sinyal ekstraseluler. Kemudian setelah sinyal ekstraseluler tersebut diterima, sinyal tersebut diubah menjadi molekul signal intraseluler yang akhirnya responnya adalah mengubah perilaku sel. Saya lanjutkan ya. Molecular switches atau istilahnya apa ya? Saklar molekuler ya. Istilahnya adalah seperti saklar. Mengapa? Karena prosesnya bisa on, prosesnya bisa off. Oke. Molecular switches yang pertama adalah fosforilasi ya. Fosforilasi apa artinya adalah menempelkan gugus fosfat ke suatu protein yang akan diaktifasi. Jadi kalau protein akan diaktifasi, maka di situ ditempeli gugus fosfat. Nah, proses fosforilasi ini sangat bergantung pada kesetimbangan antara fosforilasi dan defosforilasi. Kemudian, ada 2 jenis protein kinase dalam jalur signaling intraseluler yang terlibat pada proses fosforilasi, yaitu golongan serin treonin kinase. Sebagaimana namanya, maka protein tersebut akan memfosforilasi protein yang memiliki atau fosforilasinya pada residu asam amino serin maupun treonin. Nah, tipe yang kedua, tipe kinase yang kedua adalah tirosin kinase, di mana ini nanti si enzim kinase ini akan memfosforilasi protein pada residu tirosin. Ya. Kalau Anda ingat kembali di kuliah biokimia, kinase ini kan ase-ase berarti dia adalah suatu enzim. Kinase berarti dia fungsinya adalah mentransfer
atau melakukan fosforilasi ya. Jadi saya ulang lagi, dua tipe kinase ada serin treonin. Yang tipe selanjutnya adalah tirosin kinase. Nah, kemudian tipe molecular switches yang kedua adalah suatu protein yang berikatan dengan GTP ya. Jadi di sini peralihan keadaan aktif dan inaktif ini sangat bergantung pada apakah protein tersebut berikatan dengan GTP atau dengan GDP. Nah, setelah diaktifasi oleh ikatannya dengan GTP, maka suatu protein akan memiliki aktivitas untuk hidrolisis GTP intrinsik ya atau GTPase, kemudian mengaktifasi dirinya sendiri dengan cara menghidrolisis GTP menjadi GDP. Nah, ya, jadi dua fosforilasi maupun ikatan dengan GTP. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut di sini ya. Misalnya dalam keadaan off, ya, dalam keadaan off ada sinyal masuk, sinyal tersebut mengaktifkan protein kinase ya. Protein kinase seperti yang saya jelaskan tadi, dia tugasnya adalah menfosforilasi. Anda lihat di sini, protein keadaan off, ada kinase, maka di sini ada fosforilasi. Nah, kalau ini sudah aktif, maka dia akan berfungsi sebagai kinase. Nah, bagaimana cara mematikan saklar tersebut? Ini adalah tugas dari enzim yang fungsinya berkebalikan dengan protein kinase, yaitu suatu enzim yang namanya protein fosfatase. Tugasnya apa? Anda lihat di sini, ini ada protein terfosforilasi, dia mengalami defosforilasi menjadi off lagi. Nah, di sini akan menempatkan fosfat inorganik. Itu yang tadi molecular switches yang terkait dengan fosforilasi. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan GTP binding protein. Ya, kita lihat di sini. Suatu protein mengikat GDP, guanosin difosfat. Ini kan dalam keadaan off ya, tidak aktif. Nah, ada signal masuk, ya, maka di sini akan terjadi perubahan pengikatan. Kalau ada sinyal, maka di sini GTP ini akan menggantikan posisi GDP, sehingga di sini ada proses GTP binding. Si protein yang warna hijau ini menjadi mengikat GTP, maka dia akan berfungsi untuk memfosforilasi. Nah, bagaimana caranya agar si protein yang hijau mengikat GTP ini menjadi tidak aktif, atau bagaimana cara mematikan saklarnya? Caranya adalah dengan melakukan hidrolisis GTP. Nah, oke, GTP dihidrolisis melepaskan fosfat inorganik, kemudian di sini akan kembali menjadi protein yang hijau yang mengikat GDP. Nah, ini adalah dua molecular switches yang terlibat dalam proses transduksi sinyal di dalam sel.